apa kabarnya? Semoga kita di hari Minggu ini dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur walaupun di dalam sekolah minggu online pada hari ini kita bisa melakukannya. Dan hari ini kita akan kembali memuji Tuhan dengan lagu Yesus Disalibkan. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk meminta bimbingan dan penyertaan Tuhan. Dengan sikap sempurna, tangan dilipat, mata ditutup, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-berkat dan anugerah yang Kau sudah berikan pada kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami sudah bangun Tuhan di pagi yang cerah ini untuk mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan bantu Tuhan, supaya kami dapat mengikuti ibadah online ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua yang Engkau sudah berikan pada kami. Kiranya juga Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini yang belum hadir dalam ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan pimpin mereka Tuhan, supaya mereka dapat berkumpul bersama-sama dengan kami di ibadah sekolah minggu kemudian. Kiranya Tuhan pimpin dan penyertaan-Mu Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan dengan lagu Tanda Paku. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan kembali dengan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami. Engkau telah menolong kami ya Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami bisa
memuji nama-Mu lewat suara-suara kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang akan menolong kami, memberikan telinga kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Sarindi. Bapa dalam surga, sertailah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kalian sudah mempersiapkan Alkitabnya? Ya, kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-44 sampai 55. Sekali lagi, Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-44 sampai ke-55. Nah, anak-anak, Ibu akan baca hanya 2 ayat aja ya, karena ayatnya panjang. Jadi Ibu akan baca di pasal 23 ayatnya yang ke-44 sampai ke-46. Ya, anak-anak yang di rumah sudah membuka Alkitabnya? Ya, anak-anak, mari kita membaca. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah ia berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Nah, itu aja ya anak-anak pembacaan kita pada hari ini. Kita Kenapa Joko? Kali ini aku sedih, Ajeng. Emang kenapa? Sedih kenapa? Papaku yang di Jogja meninggal. Ya ampun, kasihan amat. Terus gimana Joko? Kamu mau pulang ke sana, ke Jogja? Ya itu yang membuat aku sedih. Aku nggak bisa pulang karena ada virus corona. Ya ampun, kasihan banget si Joko. Orang tuanya meninggal, tapi nggak bisa pulang gara-gara corona. Iya, Ajeng. Aduh, Aku sabar nggak bisa ya. pulang. Sabar ya Joko ya. Iya, saya ikut bersedih. Saya ikut turut berduka cita ya. Makasih, Ajeng. Makasih. Sabar ya Joko ya. Iya, makasih. Anak-anak, kalian sudah menyaksikan siapa tadi yang menangis, yang kehilangan orang tuanya? Siapa yang tahu? Iya, namanya Joko. Nah, apa yang terjadi dengan Joko? Dia menangis. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Iya, orang tuanya meninggal ya. Orang tua Joko meninggal dunia, tetapi meninggalnya bukan di daerah Rengas Dengklok, tetapi di Jawa, di Jogja tepatnya. Nah, bagaimana perasaan Joko? Dia sangat sedih sekali. Dia tidak bisa melihat orang tuanya yang meninggalkan dia. Nah, anak-anak yang ada di rumah semua, apakah anak-anak juga pernah merasakan kesedihan yang sangat luar biasa, ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, barangkali orang tua kita, opah omah kita, atau kakak kita? Apa yang kita rasakan? Pasti kita sangat sedih sekali kehilangan orang yang kita kasihi. Nah, anak-anak, pada hari ini juga cerita Alkitab kematiannya diceritakan oleh nanti Bapak Sarindi. Anak-anak mau dengar siapakah yang mati di kayu salib?
Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Sarindi. Kepada Bapak Sarindi kami persilakan. Kematian Tuhan Yesus sangat istimewa, anak-anak. Kenapa sangat istimewa? Anak-anak pengen tahu? Bapak akan ceritakan. Ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, Dia merasa saat itu waktunya sudah dekat, yaitu untuk menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Ke dalam tanganmu ya Bapa, kuserahkan nyawamu." Anak-anak, setelah Tuhan Yesus berkata begitu, apa yang terjadi? Di daerah itu gelap gulita. Tanah bergetar seperti gempa bumi. Orang-orang pada lari-lari dan tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Kepala pasukan dia percaya bahwa Yesus tidak bersalah. Yesus orang benar. Anak-anak, kematian Tuhan Yesus luar biasa. Karena kematian Tuhan Yesus adalah untuk menyelamatkan kita. Ketika itu, salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Yusuf dari Arimatea, dia datang ke Pilatus minta izin untuk menurunkan mayat Tuhan Yesus yang masih ada di atas kayu salib. Dan apa yang terjadi, anak-anak? Pilatus mengizinkannya. Lalu Yusuf dari Arimatea, dia menurunkan jasad Yesus. Kemudian dibungkusnya dengan kain lenan, diberi wewangian. Kemudian pokoknya Yusuf Arimatea mengurus mayat Tuhan Yesus ini dengan baik. Dan siap mayat Tuhan Yesus ini akan dimasukkan ke dalam kubur batu. Anak-anak, kuburan zaman dulu sama sekarang itu berbeda. Kalau sekarang kuburan itu tanah digali, kemudian mayatnya dimasukkan, kemudian ditutup lagi dengan tanah, kemudian ditabur dengan bunga. Itu untuk sekarang. Kalau zaman dulu kuburan adalah berupa goa, ya, berupa goa. Mayat itu dimasukkan ke dalam goa, dan goa itu luas karena orang bisa masuk, dan di dalam goa itu mayat Tuhan Yesus dibaringkan. Nah, anak-anak, ini adalah goa, ini gambar goa. Kemudian ini mayat Tuhan Yesus yang sudah dibungkus dengan kain lenan. Kemudian ini Yusuf Arimatea yang membawa mayat Tuhan Yesus dan akan dimasukkan ke dalam goa. Nah, anak-anak, mayat Tuhan Yesus siap dimasukkan ke dalam goa, dan inilah kuburan Tuhan Yesus yang terakhir. Dibaringkan di dalamnya. Nah, ini terbuat dari batu. Kemudian ini untuk pembaringannya. Anak-anak, kematian Tuhan Yesus adalah kematian yang membawa pada keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Selamat dari apa? Selamat dari hukuman maut, selamat dari dosa, selamat dari perapian yang menyala-nyala. Tetapi untuk kita tidak perlu lagi mengalami seperti itu, anak-anak, karena semua sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur dan bersukacita karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Ayat hafalan kita pada hari ini, anak-anak, diambil dari Yohanes 3 ayat ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Bapak Sarindi. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya. Tadi Pak Sarindi mengatakan bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, anak-anak, ada yang bisa menjelaskan apa sih maksudnya bahwa Yesus itu telah mengorbankan diri di kayu salib untuk menebus dosa manusia? Nah, anak-anak yang bisa menjelaskan dengan lewat chatting nanti di bawah ini ya. Satu lagi pertanyaan yang, siapakah nama seseorang yang menurunkan mayat Yesus dari salib? Siapa namanya dan dari mana asalnya? Ketiga, apa yang terjadi pada saat Tuhan Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir? Nah, anak-anak boleh menjawab pertanyaan Ibu lewat chatting di bawah ya. Ibu langsung nanti membaca siapa yang menjawab pertanyaannya. Dan nanti anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan akan diberikan juga penghargaan ya. Anak-anak, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Beri Syukur. Bersyukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun sedang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari anak-anak, kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu sudah mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati dan Tuhan yang akan menguduskan persembahan ini. Berkati juga Tuhan kedua orang tua kami. Biarlah Tuhan persembahan ini juga menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapak. Doa ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu di hari ini, kita kembali memuji Tuhan dengan penuh semangat. Lagunya Kasihnya Seperti Sungai. Mari kita bertepuk tangan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mari adik-adik semua kita berdoa, kita menaikkan syafaat kita, sekaligus kita akan menutup ibadah kita, sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih
Pada pagi hari ini kami sudah menyelesaikan sekolah minggu kami di GKI Rengas Dengklok ini. Terima kasih Bapak di dalam surga, kalau pagi hari ini kami bisa hadir, kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di GKI Rengas Dengklok. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah Tuhan taburkan melalui guru-guru kami, kakak-kakak kami, sebagai guru sekolah minggu di GKI Rengas Dengklok ini. Terima kasih Bapak atas semua yang telah Tuhan berikan kepada kami, anak-anakmu, murid-murid sekolah minggu di GKI Rengas Dengklok ini. Bapak dalam surga, kami juga mau berdoa buat orang tua kami masing-masing di rumah. Kiranya Tuhan memberkati orang tua kami masing-masing di rumah. Tuhan berkati usahanya, Tuhan berkati kesehariannya, dan Tuhan berkati kesehatannya. Kiranya Tuhan memberikan yang sempurna segala sesuatunya kepada orang tua kami, sehingga kami dapat menerima didikan dari orang tua kami, dapat menerima berkat dari orang tua kami yang asalnya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau serahkan semuanya dalam tangan kasih sayang Tuhan. Inilah doa kami Bapa dalam surga. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada minggu pagi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Menyambut berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati kita di dalam kasih-Nya melalui Yesus Kristus, dan Roh Kuduslah yang senantiasa mengokohkan dan menetapkan langkah hidup kita kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Halo teman-teman, apa kabar? Nah, namaku Ajeng. Saya mau cerita dulu ya. Kemarin saya dapat hadiah dari Cici Lucy. Mau tahu kenapa saya dapat hadiah? Hehehe. Saya rajin ikut PA. Jadi saya dapat hadiah. Bagus loh hadiahnya. Nanti kalau kita ketemu, saya akan fotoin ya. Saya akan kasih tahu teman-teman. Makanya teman-teman rajin ikut PA, mendengarkan firman Tuhan, dan juga ikut sekolah minggu. Jangan lupa ya, jangan malesan. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Paskah, Hari Kebangkitan Yesus Kristus. Nah, teman-teman, mari kita memberikan persembahan syukur kita. Teman-teman bisa memberikan persembahan Paskah lewat rekening gereja atau memasukkan ke dalam amplop lalu menitipkan ke guru sekolah minggu. Jangan lupa ya teman-teman ya. Nah teman-teman, pengumuman selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Masha. Mari kita dengarkan. Dadah. Paskah anak sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 April. Nah, anak-anak merayakan Paskah sekolah minggu lewat Zoom meeting. Nah, anak-anak di dalam kebaktian ini nanti anak-anak bisa mengirimkan seperti video nyanyi atau misalnya puisi. Nah, anak-anak bisa mengirimkan kepada kami guru-guru sekolah minggu, maka nanti video anak-anak akan ditayangkan di Zoom meeting pada tanggal 4 April. Nah, anak-anak, di dalam perayaan Paskah ini, anak-anak nanti setelah ibadah akan melaksanakan perlombaan seperti yang pernah Ibu umumkan pada beberapa minggu yang lalu, bahwa nanti per kelas, dari kelas Batita sampai kelas Ture,
akan ada perlombaan menghias telur. Nah, menghias telur ini bisa dari telur plastik, bisa dari telur ayam, telur bebek, tetapi telurnya harus direbus ya. Jangan sampai mentah, nanti kalau jatuh maka telur itu akan pecah. Nah, anak-anak bisa menghias berbagai macam gambar. Anak-anak bisa memakai spidol, anak-anak bisa memakai benang, bisa memakai kapas atau kertas. Anak-anak bikin kreatif yang bagus ya. Nanti anak-anak melaksanakan atau menghias telur ini dikasih waktu selama 10 menit ya. 10 menit dan bahan-bahannya ini harus diperlihatkan pada saat mulai lomba. Jadi tidak ada perlombaan atau telur yang sudah dihias sebelumnya. Harus mulai dari nol sampai nanti selesai. Dan nanti setelah selesai maka diberikan kepada guru-guru sekolah minggu, diperlihatkan, maka langsung ada penilaian oleh guru masing-masing kelas. Nah, khusus kepada batita dan balita, anak-anak diperbolehkan dibantu oleh orang tua karena anak kecil belum bisa megang gunting, belum bisa megang lem ya, jadi boleh dibantu oleh orang tuanya. Nah, anak-anak yang kami nilai di sini adalah kejujuran. Tidak boleh anak pengen juara tapi sudah membuat sebelumnya. Nah, anak-anak hanya kejujuran yang kita harapkan di sini. Nah, itu ya anak-anak, diingat ya apa yang Ibu sampaikan, dan nanti akan dikasih juara 1, 2, 3 kepada anak-anak yang hasil kerjanya bagus. 1, 2, 3 dari kelas batita sampai kelas ture. Jadi anak-anak melaksanakan dengan penuh semangat ya, dengan penuh kreatif ya. Terus yang kedua, anak-anak yang rajin beribadah seperti pada saat ini, anak-anak mengikuti jam tayangnya. Ya, jam tayangnya jam 8, anak-anak sudah standby ya, sudah siap di depan kamera untuk melihat YouTube atau Zoom anak sekolah minggu. Nah, Ibu sering memperhatikan anak-anak yang selalu siap, selalu sudah mandi, sudah pakai baju seperti mau ke sekolah minggu. Nah, ada teman kita ya, ada teman kita yang selalu siap ikut sekolah minggu. Dia sudah menunggu di depan HP. Nah, anak-anak juga jangan males ya. Jam 8 itu udah cukup untuk bisa bangun pagi-pagi. Jadi anak-anak nanti kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan Ibu dijawab di tayang perdana lewat chat ya. Lewat chat aja nanti dijawab pertanyaan yang ada. Anak-anak, itu aja pengumuman dari Ibu. Semoga kita selalu diberkati Tuhan, selalu dijagain kesehatan kita. Anak-anak tidak boleh pergi kemana-mana, diam di rumah supaya kita bisa menjaga kesehatan kita. Nah, itu aja ya anak-anak. Terima kasih, Tuhan memberkati.